Seorang remaja berinisial H, 13, mengalami luka parah setelah mata busur tertancap di bagian jidatnya akibat kelalaian rekannya saat bermain ketapel pada Selasa 5 Mei. Peristiwa ini berawal dari 4 remaja yang sedang berkumpul di sebuah kamar indekos di lingkungan Kaci-Kaci, Kelurahan Sombalabela, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Keempatnya saling bercanda di dalam kamar dan suasana berubah saat salah satu remaja yang diketahui berinisial Na, 15, memainkan ketapel yang telah dipasangi mata busur, anak panah. Diduga karena kelalaian, Na mengarahkan ketapel tersebut ke arah korban. Tiba-tiba, mata busur terlepas dan melesat, lalu menancap tepat di jidat korban. Akibat kejadian tersebut, korban langsung merintih kesakitan. Sementara itu, terduga pelaku yang panik melihat korban terluka parah langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Kapolsek Patalasang, AKP Andi Aldi, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian telah menerima laporan dari keluarga korban dan langsung mengambil tindakan. Benar, kejadiannya di Kelurahan Sombalabela. Terduga pelaku memainkan busur itu sambil mengarahkannya ke korban, hingga mata busurnya terlepas dan mengenai jidat korban, ungkap AKP Andi Aldi. Usai menerima laporan, personel Polsek Patalasang segera mengevakuasi korban ke RSUD Pajonga Daengale, Takalar, untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Khusus untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah kota. Yang pertama terkait soal BPR, ya, badan ini BPR ini setelah kita lihat dari tahun ke tahun dia punya sumbangsi dividen kepada pemerintah kota tidak signifikan. Kenapa? Setelah kami periksa, sejak 2016 atau 17 tahun, berapa tahun yang lalu, itu ada penambahan modal. Sampai sekarang tidak pernah ada penambahan modal lagi. Sehingga saya mengusulkan ke pemerintah kota untuk menambah modal kepada BPR. Coba kita hitung. Sekarang modalnya BPR itu hanya 27 miliar. Kalau kita komparasi ke nilai suku bunga, anggaplah 9-10%, maka dia cuma mendapat sekitar 2,2 miliar per tahun. Ya, ini setahun. Jadi kalau kita bagi 12, dia cuma 200 jutaan lebih satu bulan. Itu biaya itu habis untuk operasional kantor, biaya kantor, gaji kantor, bayar listrik, dan sebagainya. Sehingga saya sampaikan di forum, teman-teman jangan banyak berharap dividen. Anggaran Makassar Half Marathon, MHM, sebesar 2,5 miliar rupiah dari APBD Kota Makassar mendapatkan sorotan tajam dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ, Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2025 di DPRD Makassar, Rabu 6 Mei. Anggota Panitia Khusus, Pansus, LKPJ DPRD Makassar, Aswar Rasmin, mempertanyakan besarnya penggunaan dana daerah untuk event olahraga tersebut di tengah masih banyak persoalan pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih mendesak. MHM ini bagus untuk promosi Makassar dan kami mendukung kegiatan olahraga. Tapi yang jadi pertanyaan, kegiatan ini juga punya sponsor, ada biaya pendaftaran peserta. Iya kan? Mestinya kita hanya fasilitasi bahwa mereka boleh melakukan itu, bisa apa semua. Tapi kalau mau fasilitasi kasih dana, rugi banyak sekali orang sakit yang mau dibiayai masuk daya, misalkan rumah sakit kita supaya bisa bekerja dengan lebih bagus. Ya, itu pimpinan tentang MHM. Kalau bisa dikasih catatan khusus di rapat LPJ ini, LKPJ ini tentang MHM, bahwa kalau bisa dibatalkan saja itu.
atau kalau tidak bisa anggarannya dikurangi atau dinormalisasi. Cukup itu saja. Baik. PD terminal ini ya dari tahun ke tahun kan kita tahu dia bukan memberikan dividen tapi malah minus. Saya mengapresiasi ke direktur utama yang sekarang ini di tahun 2005 dia bisa menyumbangkan 204 juta rupiah. Itu lagi sudah hebat. Kenapa? Makanya saya selalu sampaikan di setiap ada kesempatan rapat bahwa sebaiknya ini PD terminal kita alihkan menjadi UPTD, ya, di sub. Kenapa? Karena banyak yang aset-aset terminal ini tidak bisa dibiayai oleh APBD karena dia berbentuk perusahaan. Ya, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di sana, orang mau masuk ke misalnya ke terminal, orang mau masuk ke PO-PO itu tidak bisa karena kan fasilitas tidak ada. Sehingga memang saya sarankan kepada pemerintah kota untuk segera menghapus dan mengganti UPTD. Ya, kan banyak asetnya, tapi kan tidak bisa kita ngapa-ngapain. Contoh misalnya di terminal Todopuli. Itu kan ada perusahaan yang mau sewa. Ada yang perusahaan yang mau bangun di situ sampai anggaran 200 miliar.